Anak-anak kami yang soleh dan solehah, kalian tentunya pernah mengidolakan seseorang, bukan? Apakah itu pemain sepak bola, artis, ataupun yang lainnya. Tapi tunggu dulu, mengidolakan Rasul jauh lebih baik. Siapa yang mengidolakan Rasul akan bersamanya nanti di dalam surga. Nah, salah satu idola kita itu adalah Nabi Ayyub alaihissalam. Bagaimana sih kemuliaan akhlak dari Nabi Ayyub alaihissalam? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari tonton dan simak video pembelajaran ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami kelas 4 sekolah dasar yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian, di masa pandemi ini jagalah kesehatan, pakailah masker bila bepergian, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera pergi dari kehidupan kita dan kita bisa kembali bersekolah dan belajar seperti sedia kala. Dan yang terpenting adalah sholat 5 waktunya tetap dikerjakan. Sebelum kita masuk ke materi pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu dan pemahaman kepada kita. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku, berilah aku pemahaman, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin. Dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4 semester 1. Saat ini kita akan mempelajari pelajaran yang kelima dengan judul Aku Cinta Nabi dan Rasul. Adapun submateri pembelajarannya adalah kisah teladan Nabi Ayyub alaihi salam. Semoga dengan menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Ayyub alaihi salam, serta mencontohkan keteladannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, mari kita simak video pembelajarannya. Nabi Ayyub alaihissalam adalah keturunan Nabi Ishaq alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayyub alaihissalam hidup di sebuah daerah yang bernama Haran di sekitar Syam bersama istri dan anak-anaknya. Nabi Ayyub alaihissalam adalah seorang nabi yang kaya raya. Nabi Ayyub alaihissalam memiliki binatang ternak yang banyak, ladang pertanian yang luas, dan 12 orang anak yang sehat-sehat. Walaupun hidup bahagia dan serba berkecukupan, Nabi Ayyub alaihissalam selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
dan tidak pernah sombong dalam kehidupannya. Nabi Ayub alaihissalam terkenal sangat sabar dan dermawan. Nabi Ayub alaihissalam suka menolong fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Berpuluh-puluh tahun Nabi Ayub alaihissalam hidup serba berkecukupan. Pada suatu ketika, Nabi Ayub alaihissalam mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua tanaman dan hewan ternaknya mati terserang hama penyakit, dan tidak ada satupun yang tersisa. Hartanya yang banyak hari demi hari semakin berkurang, sehingga Nabi Ayub alaihissalam jatuh miskin. Akan tetapi, walaupun hidup miskin, Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah berputus asa dan mengemis. Imannya tidak pernah goyah karena ia ingat betul bahwa ketika lahir pun ke dunia tidak mempunyai apa-apa. Harta datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembalinya pun manusia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama kemudian Nabi Ayub alaihissalam kembali diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang kedua kalinya. Putra-putri Nabi Ayub alaihissalam yang berjumlah 12 orang meninggal dunia. Namun demikian, sekalipun musibah datang silih berganti, membuat Nabi Ayub alaihissalam merasa sedih. Namun hal itu tidak membuat dirinya lupa untuk beribadah dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah anak-anaknya meninggal dunia, Nabi Ayub alaihissalam kembali diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau bangun tidur, tiba-tiba Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit kulit, bisul yang panas dan gatal. Akan tetapi, Nabi Ayub alaihissalam tetap bersyukur dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari demi hari, penyakit Nabi Ayub alaihissalam semakin parah, sehingga orang-orang kampung tempat tinggal Nabi Ayub alaihissalam mulai menjauhinya. Bahkan mereka mengusir Nabi Ayub alaihissalam ke padang pasir yang jauh dari keramaian penduduk, karena mereka takut tertular penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Menghadapi hal tersebut, Nabi Ayub alaihissalam tetap bersabar dan meninggalkan para penduduk itu. 18 tahun berlalu. Usia Nabi Ayub alaihissalam semakin tua dan makin kesulitan untuk beraktivitas dikarenakan penyakit yang dideritanya. Namun dengan kondisinya yang miskin dan lemah, Nabi Ayub alaihissalam tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaannya yang tak kunjung sembuh. Hingga pada suatu saat, istri Nabi Ayub alaihissalam yang bernama Rahmah bertanya kepada Nabi Ayub alaihissalam, "Wahai Ayub, sampai kapan penderitaan ini akan berakhir? Kita sudah kehilangan harta, anak-anak, dan kesehatan yang pernah kita miliki." Mendengar ucapan istrinya itu, Nabi Ayub alaihissalam terkejut. Perkataan itu menandakan bahwa keimanan istrinya telah mulai lemah. Nabi Ayub alaihissalam lalu menegaskan bahwa istrinya telah diperdaya oleh iblis. Rahmah kemudian bertanya lagi kepada Nabi Ayub alaihissalam, "Mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera bebas dari kesengsaraan ini?" Nabi Ayub alaihissalam kemudian balik bertanya, "Berapa tahunkah kita mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan?" Rahmah menjawab, "Sudah berpuluh-puluh tahun, wahai Ayub." Nabi Ayub alaihissalam bertanya lagi,
berapa tahunkah kita menderita? Istrinya menjawab, kurang lebih 18 tahun. Nabi Ayub alaihissalam berkata, aku malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita begitu lama hidup senang, sementara baru sebentar menderita. Engkau sudah goyang keimanan. Maka mulai saat ini, engkau tidak perlu lagi mengurus aku, dan engkau harus menjauhkan diri dari aku. Nanti apabila aku sembuh, engkau pasti akan kupukul 100 kali sebagai hukuman atas kelemahan imanmu. Sejak saat itu, Nabi Ayub alaihissalam hidup sendiri. Ia menanggung penyakit hingga puncak penderitaannya. Badannya semakin lemah dan tak berdaya. Dia lalu menghadapkan seluruh jiwa dan raganya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon petunjuk agar penyakitnya dapat sembuh. Ketika itu turunlah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Urqud birijlik. Hadza mughtasalun baridu wa syarab. Artinya, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Al-Quran surat Shad ayat yang ke-42. Mendengar hal itu, Nabi Ayub alaihissalam langsung bangkit dari tempat tidurnya dan menghentakkan kakinya ke tanah. Maka keluarlah air dari bawah kakinya tersebut. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam mempergunakan air tersebut untuk mandi dan minum. Seketika itu, hilanglah semua penyakit dari badan Nabi Ayub alaihissalam. Sementara itu, istri Nabi Ayub alaihissalam yang sudah lama meninggalkannya datang menengok Nabi Ayub alaihissalam. Dia pun terkejut, dilihatnya Nabi Ayub alaihissalam sudah segar bugar kembali. Perawakannya terlihat lebih muda serta gagah berseri-seri. Mula-mula dia masih ragu, namun Nabi Ayub alaihissalam segera memanggil dan memegang istrinya. Barulah istrinya hilang keraguannya. Dan dia segera bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kejadian yang dilihatnya. Nabi Ayub alaihissalam segera teringat akan janjinya bahwa bila sembuh ia hendak memukul istrinya 100 kali. Namun ia tidak tega melakukan hal tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih dan penyayang atas hambanya kemudian mewahyukan kepada Nabi Ayub alaihissalam sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa khudh biyadika dhi'tham fadrib bihi wa la tahnath. Inna wajadnahu sabira. Ni'mal abdu innahu awwab. Artinya, dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Quran surat Shad ayat yang ke-44. Akhirnya istri Nabi Ayub alaihissalam dipukul dengan sejumlah rumput yang berjumlah 100 helai. Nabi Ayub alaihissalam memukulnya 1 kali kepada istrinya tersebut dengan pelan untuk memenuhi sumpahnya. Keesokan harinya, berita tentang kesembuhan Nabi Ayub alaihissalam terdengar ke penjuru kota. Masyarakat pun membawakan barang-barang dan hewan ternak sebagai hadiah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan harta kekayaan 2 kali lipat dari yang pernah dulu dimilikinya. Kemudian Allah pun memberi karunia kepada istrinya dengan hamil anak kembar beberapa kali.
sehingga kondisi anggota keluarganya pun kembali seperti sedia kala. Anak-anak kami yang soleh dan soleha. Itulah kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam diberi ujian bertubi-tubi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah Nabi Ayub alaihissalam tersebut, kita dapat mengambil hikmah atau pelajaran sebagai berikut. Yang pertama, jangan lupa bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Yang kedua, hendaklah kita bersabar ketika kita ditimpa musibah, seberat apapun musibah tersebut. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk berdoa dan berikhtiar. Allah lah tempat kita meminta segala sesuatu, sehingga hanya kepadanya lah kita harus berdoa. Lalu setelah berdoa, kita harus berusaha dan berikhtiar untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Kemudian yang keempat, jangan sampai kita melupakan janji yang telah kita ucapkan. Sekecil apapun janji yang kita janjikan, baik kepada orang tua, guru, teman, atau sesama, kita harus berusaha untuk menepatinya. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, demikianlah kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Semoga kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan sifat terpuji dari kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam tersebut, terutama dari segi kesabarannya. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, setelah kalian menonton dan menyimak video pembelajaran ini, kemudian ada beberapa soal latihan yang harus kalian kerjakan. Silakan ditulis yang rapi dan dijawab yang benar di buku latihan kalian. Soal pertama, jelaskan silsilah Nabi Ayub alaihissalam. Soal nomor 2, bagaimana sikap Nabi Ayub alaihissalam ketika kaya raya? Soal ketiga, bagaimana sikap Nabi Ayub alaihissalam ketika mendapat ujian? Soal nomor 4, tuliskan 3 ujian yang dialami Nabi Ayub alaihissalam. Soal nomor 5, tuliskan 2 hikmah atau keteladanan dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, itu saja video pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kemudian kalau ada pertanyaan, kalian bisa isi di kolom komentar. Aktifkan juga tanda loncengnya, supaya kalian bisa mendapatkan informasi dari video-video yang terbaru. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.